Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1391, Membaik-baikan hubungan. Lama tidak berjumpa, teman lama. Suan Ma berkata sambil tertawa. Dia menganggukkan kepalanya kepada teman-teman. Belasan teman-teman di sana semuanya tersenyum lebar kepadanya. Melihat tampang jasnya ini, dan melihat aura dia yang tidak biasa, dia menyetir Rolls Royce. Ada banyak teman wanita yang langsung suka kepada Suan Ma. Mereka sekarang sudah pada usia cocok menikah, dan ini juga adalah perkumpulan teman. Sekarang Suan Ma adalah adalah pangeran idaman. Semua wanita tidak bisa menolaknya. Kak Teddy, apa bisnis kamu? Belakangan ini, kamu bahkan menyetir Rolls Royce, sungguh tidak biasa. Iya, Kak Teddy, kamu sekarang pasti adalah ini di kelas kita. Ada orang yang mengacungkan jempol dan berkata kepadanya. Suan Ma terus melambaikan tangan dan tidak terlalu mempedulikannya. Kak Teddy, kamu sekarang sudah kaya. Kamu jangan lupa dengan kita para teman lama, kamu harus membantu kami, kita semua besar bersama-sama, kita harus saling membantu. Lama tidak berjumpa, jika mengatakan ini sudah terlalu sungkan, Kak Teddy mana mungkin akan melupakan kita, hari ini kita tidak mabuk tidak pulang. Tentu saja, Kak Teddy, apakah kamu masih ingat tidak, waktu sekolah, aku selalu membawa motor dan memboncengmu pergi tangkap burung. Iya, waktu itu kita jika tidak menangkap burung, kita akan pergi menangkap ikan. Pernah sekali kamu digigit lintah, akulah yang mengeluarkan dari sepatumu, jika tidak sampai benda itu masuk ke tubuh akan membahayakan nyawa. Aku adalah penolong nyawamu, kamu tidak boleh melupakan aku, Kak Teddy, hahaha. Para teman pria semuanya mulai membaik-baikan hubungan dengan Suan. Ada banyak sekali yang diungkit oleh mereka, Thomas juga sampai seru mendengarnya. Daya tarik uang sungguh tidak bisa ditolak oleh siapapun, dan di masyarakat sekarang yang penuh dengan nafsu keinginan, jika kamu ada uang, kamu adalah bos besar, jika tidak ada uang maka kamu adalah bawahan. Suan merasakan itu, jika miskin sekalipun berada di samping juga tidak ada yang peduli, namun jika kaya, sekalipun jauh juga akan disapa. Waktu dirinya jatuh, tidak ada satupun teman yang datang membantunya. Sekarang dia sudah kaya, semua orang tiba-tiba kembali menjadi teman baiknya, dan para wanita juga mulai mengisyaratkan dirinya. Tenang saja, aku pasti tidak akan melupakan kalian semua. Hari ini tinggal makan dan minum saja, aku yang akan membayarnya. Suan melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat manja. Namun di saat ini Thomas malah sedikit khawatir. Suan termasuk sangatlah ramah tamah, namun mungkin sedikit sombong. Namun ini juga masuk akal. Semua orang yang punya uang pasti akan sombong, tapi jika tidak tahu cara hemat, maka tidak perlu terlalu lama pasti akan terjadi masalah. Bagus sekali Kak Teddy, sungguh murah hati. Ayo pergi, cepat masuk dulu. Iya, Kak Teddy, cepat, kamu jalan dulu. Kamu mengapa begitu tidak tahu diri, cepat kasih jalan untuk Kak Teddy. Semua orang mengikuti dari belakang Suan, jika di saat ini Suan bersedia membantu mereka, mungkin seumur hidup ini mereka langsung tidak perlu bekerja keras lagi. Hal ini tentu saja tidak mungkin dilewatkan oleh siapapun, karena Suan sungguh terlalu hebat sekarang, dia membuat mereka tidak sanggup meratapinya. Segerombongan orang tiba di dalam ruangan. Sudah ada banyak orang yang tiba di sini, kurang lebih sekitaran 30-an orang dan memenuhi ruangan. Duh, bukankah ini adalah Teddy? Ayo sini nyalakan rokok untukku. Sudah berapa lama ini, kamu pergi kemana Sap? Seorang lelaki muda yang mengenakan jas menepuk rokok di atas meja dan kunci BMW. Dia berkata dengan sombong. Apakah kamu sedang berbicara denganku? Jawab Suan sambil tersenyum. Lantas aku bicara dengan siapa? Kenapa, kamu sekarang bahkan tidak mengenal aku? Pakaiannya bagus dan kamu menganggap dirimu benaran adalah bos besar. Cepat, aku Yagi ingin merokok,
jika bukan kamu yang menyalakan rokok untukku, aku akan batuk jika menghisap rokoknya. Kata Lee sambil tersenyum. Bos, ini adalah kunci mobilmu. Di saat ini, Satpam berlari kemari mengantarkan kunci mobil Suan. Ekspresi Lee langsung berubah. Ada banyak teman laki-laki yang paham terhadap mobil juga terlihat sangatlah kaget. Ini adalah kunci mobil Rolls-Royce. Astaga, benaran. Ini adalah kunci mobil Rolls-Royce. Suan jadi kaya ini. Seriusan, aku mengenal Suan sangatlah dalam. Baru berapa lama saja dia bahkan bisa menyetir Rolls-Royce, ini tidak memungkinkan. Perkumpulan teman-teman, jangan-jangan Suan sengaja pergi menyewa sebuah mobil kemari. Menurutku mungkin, ini sungguh berlebihan. Sebuah mobil seharga belasan miliaran, mana mungkin bisa dipakai oleh Suan yang masih berumur 20-an, yang penting aku tidak percaya. Kamu jangan bilang, ini juga bukanlah tidak memungkinkan, bagaimana jika memang Suan beruntung, dan mendapatkan hadiah belasan miliaran. Hahaha. Para teman di dalam kamar sana berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Boleh-bolehnya kamu, Teddy, kamu bahkan bisa menyetir Rolls-Royce sekarang, apakah ini benaran? Jangan-jangan ini disewakan, hahaha, kita semua adalah teman sekolahan, jika kamu menyewa sebuah mobil Rolls-Royce untuk menghadiri acara perkumpulan teman-teman, bukankah itu akan ditertawakan oleh orang lain? Kita semua adalah teman sepermainan dari kecil, kita juga saling mengenal satu sama lainnya bukan? Lee mencibir, perkataannya penuh dengan sindiran, yang pasti dia tidak percaya bahwa Rolls-Royce Suan dibelinya sendiri. Aku tidak suka dengan perkataanmu Lee, semua orang punya nasib tersendiri, jangan pernah menghina orang dari penampilan, apakah kamu tidak mengerti akan ini? Suan berkata sambil tersenyum, dia juga tidak marah, dulu ketika sekolah, Lee inilah yang selalu membulinya, sekarang akhirnya dia bisa membalas, dia sungguh sangatlah senang. Lee, kamu panggil aku Lee. Ekspresi Lee langsung berubah marah. Dulu kamu panggilannya Kak Lee, sekarang bisa-bisanya langsung sebut nama Lee saja. Ini adalah suratnya, punyaku ya sudah milikku, bukan punyaku ya bukan punyaku juga, aku juga bukanlah untuk pamer, aku hanya mau memberitahu kalian bahwa asalkan mau berusaha, semua orang bisa menyetir Rolls-Royce. Kata Suan dengan sangatlah rajin. Lee awalnya mau marah, namun ketika melihat surat yang dikeluarkan oleh Suan, ekspresinya langsung berubah. Orang di sekeliling juga mulai berbisik. Sepertinya hari ini Suan datang dengan persiapan penuh. Lee tahu bahwa dirinya tidak sanggup menggonggong orang yang sanggup menyetir Rolls-Royce. Meskipun mereka semua adalah teman biasa, namun Suan mengalami perubahan apa beberapa tahun ini. Dia sendiri juga tidak tahu. Benar itu, Lee, kita tidak boleh menilai orang dari penampilan. Sekarang Kak Teddy sudah berbeda dengan dulunya. Sekali menyetir Rolls-Royce, itu jauh lebih mewah daripada BMW atau Mercedes-Benz, benarkan Lee? Ini adalah takdir, Kak Teddy sekarang mampu menyetir Rolls-Royce, ini adalah iambang identitas yang sepenuhnya, bahkan dia sudah punya supir. Ada orang yang menunjuk ke arah Thomas. Supir masih ikut ke sini buat apa? Cepat keluar, di sini tidak ada tempat untukmu. Ekspresi Lee murung. Suan tidak sanggup disinggung olehnya, supir saja tentu saja bisa disinggungnya. Dia bukanlah supir, dia adalah temanku, Lee, jika kamu ada masalah, boleh langsung saja ke aku akan main denganmu. Perkataan Suan membuat Lee sangatlah malu, bangsat, bahkan supir saja juga tidak dikasih singgung, namun Lee tetaplah memegang sikap curiga terhadap Suan, namun setidaknya dia tidak boleh menyinggungnya. Tapi Lee sangatlah dendam dalam hatinya, Suan ini sungguh semakin tidak menganggap orang, bisa-bisanya tidak menganggap aku, entah dari mana dapatnya Rolls-Royce itu dan beraninya sombong di hadapannya. Kita semua adalah teman, jika datang pasti adalah teman, ayo cepat duduk saja. Kata orang lain yang berusaha mendamaikan suasana. Lee tersenyum masam, namun dia sangatlah memalukan. Awalnya dia masih ingin mencari pacar di acara perkumpulan ini, bagaimanapun juga wanita bisa berubah terus,
Bisa saja ada teman wanita yang berubah menjadi cantik dan sekarang Lee sendiri juga termasuk lumayan berhasil. Baru saja lulus sekolah beberapa tahun sudah sanggup naik BMW. Ini tidak bisa dibandingkan dengan orang lainnya. Setidaknya di orang seumuran, dia termasuk orang hebat. Para teman-teman sudah tiba semuanya kan? Aku tidak datang terlambat bukan? Seorang lelaki muda berpakaian hitam berkata sambil tersenyum. Dia perlahan masuk dari luar pintu dan di sampingnya ada seorang wanita yang sangatlah cantik merona. Wanita itu adalah Fiona Han. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.